Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Breaking News Pelantikan Kepala Daerah 2025. Seperti Anda saksikan baru saja di layar kaca Anda, memang proses untuk pelantikan kepala daerah yang juga dilaksanakan secara serentak ini menjadi sejarah untuk Indonesia. Sudah mulai juga berjalan para kepala daerah terpilih ini menuju ke Istana Negara Jakarta setelah tadi dikumpulkan terlebih dahulu di lapangan Monas. Saya Dista Nugraha tentu saja tidak sendiri untuk sama-sama menyaksikan prosesi pelantikan kepala daerah ini. Di studio saya sudah bersama dengan Bapak Mubarok Muharram yang juga adalah pakar kebijakan publik dan juga politik dari UNESA. Pak Mubarok, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah hadir bersama saya, Pak, untuk sama-sama menyaksikan sejarah untuk Indonesia ini ya. Yeah. Nah, nanti kami juga akan hadirkan seperti yang Anda lihat di bangku sebelah Pak Mubarok masih kosong. Kami sedang menunggu kehadiran Pak Suko Widodo, pakar komunikasi politik dari UNER yang sepertinya juga sudah tersambung terlebih dahulu secara daring. Pak Suko, apakah sudah tersambung? Sudah, selamat pagi Mas, selamat pagi Mas Mubarok. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Suko, terima kasih. Sambil menuju ke studio, kita sama-sama untuk berbincang terlebih dahulu secara daring. Nanti kami juga akan berbicara dengan Pak Surokum Abdul Salam, pakar politik dari UTM, pemirsa. Dan seperti yang disampaikan bahwa proses pemilu sudah berjalan dan ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang menjadi puncaknya begitu ya Pak. Kalau dari Pak Mubarok sendiri melihat sejarah ini, karena biasanya kalau yang di istana ini adalah gubernur dan wakil gubernur yang dilantik oleh presiden. Tapi kali ini ada kepala daerah tingkat 2, ada bupati, wali kota juga dilantik dan jumlahnya nyaris 1.000 orang yang ada di sana. Bagaimana menurut Pak Mubarok? Pertama, ini sejarah baru khususnya bagi kepala daerah tingkat 2 dalam hal ini wali kota atau bupati. Karena tradisinya selama ini pelantikan wali kota atau bupati itu dilantik di daerahnya masing-masing. Yang melantik adalah gubernur atas nama Mendagri, gitu kan. Dan kadang juga pelantikan gubernur di daerah tertentu bukan di daerah-daerah yang menjadi pusat perhatian publik itu juga kadang tidak mesti presiden. Itu biasanya yang melantik adalah Mendagri atas nama presiden. Tetapi ini kan luar biasa, semua dikumpulkan jadi satu di istana. Mungkin bagi bupati atau wali kota, termasuk yang petahana itu ada kebanggaan karena dia bisa bertemu dan dilantik oleh presiden secara langsung. Dan bagi presiden ini juga menjadi apa istilahnya panggung politik ataupun menjadi kesempatan strategi politik ataupun komunikasi politik agar presiden bisa membangun kedekatan dengan paling tidak bupati dan wali kota gitu kan. Semakin sering bertemu dan ketika bertemu itu ada kesan baik, positif, itu kan bisa membangkitkan perasaan simpatik dan akhirnya bisa menjadi ada kebanggaan dan juga menjadi munculkan karisma lah katakanlah semacam itu. Oleh presiden itu ya. Tapi Pak Suko melihat prosesi ini dari beberapa waktu yang lalu kita lihat dari ada cek kesehatan terlebih dahulu yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, ada juga gladinya juga kemarin dan akhirnya hari ini sudah menjadi prosesi puncaknya untuk pelantikan. Pak Suko Widodo sendiri melihat sejarah ini seperti apa, Pak? Pak Suko? Ya, Mas. Ya. Silakan Pak Suko. Kalau melihat sejarah ini. Saya kira peristiwa yang baru pertama kali tentu kita akan lihat meskipun ya dengan catatan ya. Ini dengan ribuan orang di sini tentu ini dalam konteks komunikasi memang barang baru novel itu pasti menarik. Tapi problem yang selalu ditunggu saat ini ketika juga para masyarakat mahasiswa sedang menyerukan soal Indonesia gelap, harapannya bahwa keceriaan mereka juga menjadi bagian dari keceriaan masyarakat ya, meskipun tentu pada satu sisi kalau ini dianggap pesta yang agak seragamisasi, sentralisasi, bahkan ada sedikit militeristik, ini tentu peristiwa yang baru di Indonesia. Yang perlu menjadi catatan bahwa kita itu adalah negara Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi yang paling harga mati sesungguhnya dalam konteks filosofi kebangsaan adalah yang harga mati itu adalah kebinekaan kita. Tapi keberbedaan dan sebagainya itu ya biarlah, tetapi yang penting dipersatukan, bukan diseragamisasi. Konsep filosofinya harus masuk di situ. Tetapi pada sisi lain langkah yang diambil Pak Prabowo tentu saja dengan mindful yang pengalaman beliau ya kita lihat saja apakah kemudian di dalam di dalam bekerja ke depan mereka bisa memahami konteks kelokalan, terutama sikap kesahayaan. Jangan sampai seragam-seragam yang gagah itu kemudian tidak membawa sikap kesahayaan seperti yang dialami rakyat saat ini. Ya, kalau kita lihat juga memang prosesi ini berjalan menjadi tersentralistik di Jakarta, begitu ya. Kalau tadi Pak Suko bilang takutnya menghilangkan kedaerahannya. Kalau Pak Mubarok merasa apakah ini akan hilang atau justru ini menjadi kekuatan yang baik untuk nantinya? Saya pikir ya harapan saya jangan hilang, karena betul yang dikatakan Pak Suko tadi. Kelokalan itu menjadi penting. Di tengah-tengah tadi ada katakanlah mungkin pendekatan sentralisasi, pendekatan militeristik dan sebagainya itu. Dan kelokalan itu adalah ciri khas di daerah yang tidak bisa dihilangkan. Itu yang membedakan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tetapi jangan sampai kelokalan itu katakanlah mengaburkan makna perbedaan tadi kata Pak Suko. Saya ingin ya berharap tidak terjadi kelokalan hilang karena dipersatukan dalam satu tempat yang sama, dalam ruang yang sama. Saya kok ini cenderung melihat Pak Prabowo ini ingin memberikan, kalau tidak dikatakan doktrinisasi, katalah ingin dia betul-betul ingin menanamkan keinginannya, visinya secara langsung di hadapan banyak bupati dan wali kota dan gubernur, sehingga kemudian keinginannya, visinya, misinya tentang Indonesia ke depan itu bisa tertanam di dalam pikiran, mindset bupati dan wali kota atau gubernur itu. Tetapi jangan sampai, walaupun katakanlah nanti niatnya seperti Pak Prabowo, jangan sampai betul yang katakan Pak Suko tadi, jangan sampai nanti walaupun katakanlah mereka bupati, wali kota, gubernur coba didekatkan pikirannya dengan keinginan dari presiden, nanti mereka betul-betul terlalu dekat dengan pikiran mindsetnya presiden, dan nanti malah jauh dari keinginan rakyat. Katakan seringkali juga keinginan pusat itu, pemerintah pusat itu kan kadang bertabrakan dengan keinginan rakyat. Contoh yang paling nyata kemarin ada upaya, walaupun menteri lah ya, menteri itu ingin ada perbaikan mekanisme penyaluran LPG, tetapi rakyat kan tidak senang, kan itu yang mungkin jangan sampai karena bupati, gubernur, wali kota itu sudah dekat dengan presidennya, gitu ya. Pemikiran presiden karena didekatkan, direkayasa untuk dekat dalam satu tempat uang, tetapi kemudian lupa kehendak rakyat ketika kehendak rakyat itu berseberangan dengan kehendak penguasa atau pemerintahan pusat itu, Mas. Oke. Ini memang menjadi yang pelantikan ini menjadi yang pertama dilakukan di Jakarta. Seperti yang pemirsa lihat juga di layar kaca, sepertinya memang sudah banyak yang berkumpul. Ini bahkan saking gak cukupnya gitu ya Istana Negara, sampai halaman tengah dari istana, penghubungan antara Istana Negara dengan Istana Merdeka ini yang akhirnya dilakukan tempat untuk menampung para kepala daerah terpilih di lantik. Jadi yang seperti Anda saksikan sekarang, mereka sudah berkumpul di tempat ini nyaris penuh. Sepertinya sudah seluruh dari kepala daerah terpilih ini sudah berkumpul di ruangan yang sudah disediakan sambil menunggu. Memang dijadwalkan pada pukul 10 pelantikan ini akan dilakukan, begitu ya. Kembali ke Pak Mubarok, kalau bicara tentang sekarang mungkin tersentralistik gitu ya, tapi kalau supaya tidak membuat ini jadi pemimpin daerahnya itu ke bawah-bawah ke pusat gitu, apakah mungkin habis ini harusnya Pak Prabowo yang sering-sering ke daerah gitu untuk melihat kondisi-kondisi langsung di daerah? Nggak, adanya gini,
tadi kan ada pertanyaan nanti sebaiknya pemerintah daerah jangan terbawa pusat itu kan. Artinya ya kalau ada keinginan semacam itu dari kita masyarakat bawah ini supaya pemerintah daerah tidak terbawa keinginan pusat, ya mestinya seharusnya itu yang dilakukan adalah seringkali pemerintah daerah itu ya mendengarkan aspirasi masyarakat bawah gitu kan. Itu jadi yang kuncinya utama justru sekarang dari pemerintah daerahnya begitu ya. Iya, bukan Pak Prabowo harus sering bertemu ke masyarakat di bawah langsung gitu. Atau ke bupati. Memang betul Pak Prabowo juga harus sering bertemu ke masyarakat bawah. Walaupun jangan terlalu apa istilahnya ya kelihatannya kok ya agak bagaimana gitu, aneh gitu kok sering-sering, dan pertemuan dengan masyarakat bawah itu ya kadang tidak ada substansinya gitu kan. Itu sekedar menunjukkan ke publik bahwa dia dekat masyarakat bawah, ya jangan seperti itu. Memang kalau ingin ketemu masyarakat bawah itu ya ada substansinya, ada makna yang bisa diperoleh gitu kan. Tidak sekedar katakanlah apa simbolik gitu, enggak gitu kan, seolah dekat gitu kan. Tetapi secara simbolik atau seolah dekat, tetapi kenyataannya kebijakannya, polisinya tidak dekat dengan kepentingan rakyat, itu kan ya percuma gitu kan. Lah Pak Prabowo boleh ke masyarakat bawah itu kan. Tapi juga kepala daerah juga ya harus malah harus melebihi dari Prabowo kan. Dia kan dekat, apalagi wali kota, bupati kan dekat dengan rakyatnya secara geografis kan. Ya itu. Jadi mereka yang akan bertemu langsung dengan rakyatnya begitu ya. Ini harus bisa dikomunikasikan. Pak Suko, kalau tadi sempat Pak Suko juga melihat bahwa ya dari seremonial ini Pak Suko, bahwa memang ada beberapa aksi unjuk rasa juga, bahkan hari ini pun juga kabarnya ada aksi unjuk rasa juga yang dengan judul Indonesia Gelap dan sebagainya. Apa yang sebenarnya bisa dibangun dari pemerintah, termasuk juga mumpung Presiden bertemu dengan para kepala daerah terpilih untuk bisa membuat ini menjadi lebih optimis gitu, bahwa Indonesia bisa maju lebih baik lagi, Pak Suko? Ya, tentu hal yang paling mendasar menurut saya adalah soal komunikasi publik. Nah, kita lihat bahwa sementara ini dalam istilah presiden yang kita lihat itu yang terjadi adalah statement pemerintah pusat yang kemudian tidak sama dengan di bawahnya. Negeri sangat besar, karena itu kesentralistikan yang berlebih itu yang justru tidak bisa menghidupkan potensi lokal itu. Posisi gubernur itu tentu harus menjadi jembatan yang baik antara presiden dengan masyarakat daerahnya. Nah, sekali lagi peristiwa ini peristiwa pertama, kita akan review dulu. Kalau lihat memang ada keseragamisasi kan kita lihat dari pakaian, oke lah, saya coba menerima itu. Tapi selebrasi yang berlebihan, dan terutama yang seperti dikatakan Prof. Mubarok tadi, bahwa kalau bisa memang orang lokal ditampilkan, karena yang tahu problemnya orang Madura ya orang Madura, tahu problemnya orang NTT ya orang NTT. Tidak kemudian pusat itu hanya datang dan kemudian hanya meresmikan sekedar itu. Jadi kalau datang ke daerah dalam satu titik tertentu, maka ada substansi. Yang terjadi sekarang oleh banyak memotong pita untuk peresmian, atau yang sekarang malah parah dalam memotong anggaran itu ya. Itu tentu harus dipikirkan betul. Kerusuhan pemerintah pusat menurut saya ketika membuat keputusan pemotongan itu kan seperti tidak mendengar lagi suara di bawah kondisi yang real. Apa pertimbangan satu kota mendapat transfer pusat yang lebih, satu daerah kurang. Karena dibicarakan, saya kenal baik dengan teman-teman bupati, anggota dewan di daerah. Mereka kadang-kadang tidak tahu bagaimana logika menghitung itu. Nah, hal semacam itu kan publik harus tahu, sehingga ada komunikasi yang baik antara apa yang dimimpikan presiden dengan masyarakat daerah. Nah, dalam konteks kebersamaan, kesatuan itu bolehlah, tetapi dalam tidak rangka atribut atau selebrasi yang berlebihan, tetapi pada substansi
berpikir orientasi untuk memajukan. Jadi visi itu yang harus dilakukan Pak dalam implementasinya, berikan orang-orang daerah agar mereka punya kreasi-kreasi untuk membuat keputusan wilayahnya sendiri. Ini saya sudah masuk parkiran Jawa Pos ini. Kami tunggu Pak Suko untuk bisa hadir di studio. Saya sapa yang juga tersambung secara daring Pak Surokim Abdussalam dari pakar politik dari UTM. Pak Rokim, selamat pagi. Apakah sudah tersambung Pak Surokim untuk ngobrol bersama kami juga di Breaking News Pelantikan Kepala Daerah pada hari ini? Pak Surokim, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak Surokim? Terdengar suara saya, Mas. Masuk dengan jelas Pak Surokim, sudah bersama kami. Ini prosesi pelantikan kepala daerah sedang berjalan Pak Surokim, dan kami lihat kalau dari tayangan mereka sudah berkumpul di ruangan di Istana Negara untuk pelantikan yang dijadwalkan di pukul 10. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Sukowidodo, Pak Mubarok juga, tapi saya belum ke Pak Surokim nih. Intinya hari ini menjadi satu tonggak sejarah, ada pelantikan yang dilakukan terpusat di Jakarta seluruhnya, dari gubernur, wali kota dan juga bupati dilakukan di Jakarta. Pendapat dari Pak Surokim atas sejarah ini bagaimana Pak? Ya, bagaimana sudah pernah saya sampaikan ya, ini secara baru pelantikan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur serentak oleh presiden. Memang baru pertama ya dilakukan di Republik ini, dan saya sudah menyampaikan berkali-kali ini bagian dari terobosan baru. Paling tidak memberi hadiah kebanggaan bagi kepala daerah ya, bisa langsung dilantik oleh presiden di Istana Negara. Tentu semoga saja tidak berhenti kepada sekedar kebanggaan dilantik langsung oleh presiden, tapi jauh lebih penting lagi publik sebenarnya menunggu kira-kira apa legasi dan program yang akan diberikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Saya setuju supaya acara seremoni dan selebrasi itu tidak dilanjutkan terus-menerus, tapi langsung disambut dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, yang harapannya nanti akan bisa membawa hal baru, perubahan baru sesuai dengan apa yang mereka janjikan pada saat kampanye lalu kepada publik, dan saatnya memang hari ini, terhitung hari ini melunasi janji-janji itu, sehingga tidak ada kata sekedar bangga dan selebrasi dilantik oleh presiden di istana, tapi segeralah bekerja menyambut amanah itu, berikan legasi terbaik, rakyat itu semua. Baik, terima kasih Pak Surokim. Pemirsa, kami coba hadirkan terlebih dahulu grafis terkait dengan pelantikan kepala daerah, yang ini terkait dengan jumlah kepala daerah yang dilantik pada hari ini pemirsa, karena memang dari beberapa daerah di Indonesia ada yang sudah dilantik sehingga tidak mengikuti prosesi pelantikan yang ada di Jakarta. Kami hadirkan grafisnya yang berikut ini pemirsa, terkait dengan jumlah kepala daerah yang dilantik pada pelantikan pada hari ini. Secara jumlah provinsi ada 33 provinsi dengan 364 kabupaten dan 84 kota. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ada 481 kepala daerah dilantik pada hari ini, di mana 40 kepala daerah belum akan dilantik karena masih ada pada tahap sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sementara 22 kepala daerah di wilayah Aceh itu sudah dilantik sehingga tidak mengikuti prosesi pelantikan pada hari ini. Ada cukup banyak memang dari jumlah kepala daerah yang dilantik, sehingga memang ada sekitar 900 lebih peserta dari pelantikan hari ini yang akan dilakukan prosesi pelantikannya. Dan kabarnya memang Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara simbolis, ada 6 orang yang akan dilantik mewakili agama masing-masing. Sementara itu setelah prosesi pengambilan sumpah ini nanti, kabarnya Presiden Prabowo Subianto juga akan bersalaman satu persatu dengan kepala daerah terpilih.
Masih kami tunggu, kalau Anda lihat di layar, di sana terlihat sudah ada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga mulai berjalan menuju ke tenda atau ruangan di mana prosesi pelantikan ini akan dilakukan. Kalau kami perhatikan sudah tiba, ini berarti di pukul 9:58 menit. Seperti jadwal yang disebutkan ada di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, prosesi pelantikan ini akan dilangsungkan. Masih kami hadirkan terus tayangan terkait dengan prosesi pelantikan ini. Saya masih bersama dengan narasumber saya, pemirsa, dan masih bersama dengan Pak Mubarok, supaya ini nggak terjadi ketakutan atau kekhawatiran bahwa ini akan tersentralistik, mengingat pelantikannya memang sudah tersentral di Jakarta. Berarti memang kebahagiaan atau kebanggaan dari para kepala daerah yang dilantik oleh Presiden secara langsung harus tancap gas untuk bekerja di daerahnya setelah ini, Pak. Ya harus, Mas, ndak ada istilah bulan madu itu ndak ada. Bulan madunya nggak ada. Ndak ada. Harus karena mereka itu dipilih oleh rakyat secara langsung, mereka kata Pak Rokim tadi sudah diberi amanat langsung oleh rakyat, maka dia harus menjalankan amanat itu sebaik-baiknya. Apa indikasi, apa petunjuk awal, apa kode awal dia menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya itu adalah kerja langsung. Setelah dilantik, tidak usah, kalau di Jakarta tidak perlu ya harus ke daerah, harus ketemu langsung ketemu dengan banyak pihak, stakeholder, parlemen dan sebagainya, untuk untuk berpikir, untuk bertindak tentang persoalan di daerah gitu ya. Dan baik. Tindakan, pikiran tentang persoalan daerah itu tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan rakyat di daerah secara keseluruhan, tanpa melihat rakyat itu apakah kemarin memilih dia atau tidak. Begitu ya. Kita kembali. Dia harus menjadi kepala daerah rakyat yang berada di atas semua kepentingan, yang mengayomi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Termasuk latar belakang apakah memilih atau tidak. Kita kembali ke Istana Negara, pemirsa. Kita lihat prosesi saat ini sudah mulai masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, dan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15B Tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. Rahmat Mirzani Zauzal STMM sebagai Gubernur Lampung. 2. Dr. Jihan Nurlela MM sebagai Wakil Gubernur Lampung. 3 sampai dengan 38 dan seterusnya. 39. H. Abdul Wahid SPDI MSI sebagai Gubernur Riau. 40. Insinyur H. SF Haryanto MT sebagai Wakil Gubernur Riau.
dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24P tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE sebagai Gubernur Sulawesi Utara. 2. Dr. Yohanes Victor Malangke SHMH sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara. 3 sampai dengan 24 dan seterusnya. 25. Meki Nawipa SH sebagai Gubernur Papua Tengah. 26. Denas Gele Esos sebagai Wakil Gubernur Papua Tengah. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3 strip 221 tahun 2025 dan nomor 100.2.1.3 strip 1719 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, masa jabatan tahun 2025-2030. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan tahun 2025-2030. Masing-masing. 1. Dharma Wijaya sebagai Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai. 2. Sampai dengan nomor 254 dan seterusnya. 255 Haji Ahmad Yani Renwat Esos sebagai Wali Kota Tual, Haji Amir Rumra SPI MSI sebagai Wakil Wali Kota Tual, dan selanjutnya 1. Effendi Sintong Panangian Napitupulu SE sebagai Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi O Sitorus SH MSI sebagai Wakil Bupati Toba. 2. Sampai dengan nomor 192 dan seterusnya. 193 Septinus Lobat SH MPA sebagai Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim sebagai Wakil Wali Kota Sorong, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2025 dan 14 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.
Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji jabatan berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, serta sebagai wali kota dan wakil wali kota, masa jabatan tahun 2025-2030. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Konghucu, kehadiran Tian di tempat yang maha tinggi, kehadiran Tian di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongsi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongsi, dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penyematan tanda pangkat dan penandatanganan berita acara. Dimohon kepada perwakilan kepala daerah menuju tempat yang telah ditentukan. Penyematan tanda pangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
Penandatanganan berita acara pelantikan kepala daerah. Kepada Gubernur Lampung dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Gubernur Lampung. Dua, Gubernur Maluku Utara. Tiga, Bupati Merauke. Empat, Bupati Karangasem. Lima, Wali Kota Singkawang. Wali Kota Manado. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Arahan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, beserta Wakil Ketua DPR RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir. Para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati. Para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, wakil menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum PKB, Saudara Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Saudara Surya Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum PKS, Saudara Ahmad Saiku. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gelora, Saudara Anies Mata. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Mardiono. Ketua Harian Partai Gerindra yang hadir dan Sekjen. Ketua umumnya saya sendiri. Dan yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Prima, Partai Garda Republik, dan PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati seluruh hadirin undangan, para ketua DPRD, serta seluruh keluarga para pejabat yang baru saja dilantik. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Yang saya hormati dan saya banggakan, 961 pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan 2025-2030 dari seluruh Indonesia yang hadir. Saudara-saudara, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Istana Merdeka untuk melaksanakan pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati,
85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama, karena kita akan jumpa dalam retreat yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Mengabdi kepada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju ruang tunggu utama. Ya, baru saja pemirsa kita saksikan bersama prosesi pelantikan kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya masih bersama dengan narasumber saya hari ini, bersama dengan Pak Suko Widodo, Pak Mubarok Muharram, dan juga Pak Surokim Abdul Salam yang tersambung secara daring. Pak Suko, mumpung sudah hadir di studio, selamat datang. Ini kalau kita lihat tadi prosesi sudah berjalan, Pak Presiden juga sudah memberikan sambutannya cukup singkat sebenarnya, gitu ya. Tapi prosesi bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Responnya Pak Suko, dengan ratusan hampir 1.000 kepala daerah yang berkumpul bersama, berdiri di satu ruangan untuk prosesi pelantikan ini. Ya, ada kesan dalam aspek komunikasi, ada istilah komunikasi itu berfungsi untuk ritual ya, pendalaman, dan ada terkesan tradisi militer di ruang itu, misalnya cara berbaris, cara duduk dan sebagainya. Tapi yang menarik memang Pak Prabowo cukup singkat ya. Yang penting dia sebagai tanda bahwa dimulailah kita bekerja dan mengingatkan bahwa mereka dipilih oleh masyarakat dari konten itu cukup bagus untuk mengingatkan para calon-calon itu. Nah, yang kedua yang menarik adalah beberapa orang yang misalnya tadi Sarah Hasan dan Prof Mubarok ini soal misalnya kok nggak ada Mbak Puan dan sebagainya, biar diselesaikan Mas Mubarok. Nah, itu ada apa di balik itu kan? Kalau dalam komunikasi kan kita Mas lihat apa yang terjadi di tempat itu, terus siapa ini kan, acara ini kan benar-benar penting kan, momentum. Tapi kenapa orang-orang seperti ketua DPR RI tadi kan ketua PDIP kan tidak hadir juga ya, ketua partai juga. Ini ada pasti dalam konteks hubungan komunikasi ada sesuatu yang ya kita nggak tahu, kita tunggu, karena hari-hari ini kan kita penuh dengan dinamika politik yang bergerak, sementara di luar sana teman-teman mahasiswa sedang sibuk berdemonstrasi yang belum juga selesai. Ini satu momentum yang ya semoga aja dengan peristiwa pelantikan ini mereka segera pulang. Jangan lama-lama di Magelang. Sudah ada jadwalnya Pak? Kalau sudah ada jadwalnya. Mau nggak mau 8 hari. Pak Barok juga kesana kelihatannya. Ya, kita berharap setelah acara ini mereka dibekali dengan, sebetulnya saya lebih senang kalau yang memberikan narasumber itu adalah orang-orang yang istilah saya dalam kebijakan publik adalah calon korban diajak bicara. Misalnya ketika dia buat keputusan, tokoh petani hadir di tempat itu, tokoh nelayan, dan dia bisa mempresentasikan, ini loh Pak Bupati, Pak Wali Kota, Gubernur, problem kami di pertanian ini, kami susah pupuk. Nah, mereka harus mendengar itu sebelum mereka menjalankan kebijakan. Jadi bukan selebrasi ya, momentum itu menurut saya sebenarnya di kesempatan pasca pelantikan itu harus diisikan. Ya, betul. Saya ke Pak Surokim. Pak Surokim, masihkah bersama kami Pak Surokim? Siap. Ya, Pak Surokim, betul. Tadi Pak Suko juga menyinggung bahwa memang kenyataannya Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani tidak hadir di acara yang bisa dibilang cukup penting ini, acara kenegaraan yang bisa dibilang cukup besar di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto kali ini, pelantikan dari seluruh kepala daerah se-Indonesia, dan tidak hadir dari perwakilan PDI Perjuangan pun, mengingat padahal kalau kita bicara dari pilkada kan banyak juga wakil dari PDI Perjuangan yang berhasil memenangi pilkada ini. Respon Anda seperti apa Pak Surokim? Ya, kecermatan para pengamat biasanya begitu ya, melihat situasi di mana ada yang aneh, pejabat tinggi tidak hadir. Tapi moga-moga saja ketidakhadiran beliau karena memang
ada tugas yang lebih penting lagi di tempat lain, kendati memang secara simbolik itu selalu dipertanyakan ya oleh seberapa penting urgensinya kegiatan lain sehingga kemudian tidak hadir di acara yang mungkin dalam tanda petik juga maha penting ini. Maha penting, betul. Ya, karena ini kan ya secara simbolik ini kan memulai kepala daerah untuk bekerja lah, minimal memberi selamat di awal gitu. Tapi kan dinamika politik kita kan memang selalu begitu. Ada partai oposisi, ada partai pemerintah, dan seyogianya memang itu tidak mengurangi ya makna dari acara kita kali ini. Moga-moga saja bukan karena faktor kesengajaan ya. Karena ada tugas lain saja. Tapi publik akan selalu membaca hal seperti itu sebagai sebuah istilahnya ketidakwajaran gitu ya. Sehingga ya tidak tahu lagi ini mestinya menurut hemat saya akan mengurangi makna dari pelantikan ini, Mas. Iya, Mas. Menarik ya, padahal kalau bicara konteks acaranya, kalau dibilang penting, ya cukup penting dan paling penting bisa dibilang begitu. Tapi ya kalau ngelihat dari memang proses ini berjalan, sekarang juga acara dinyatakan sudah selesai, mereka sedang juga mungkin saling memberikan ucapan selamat. Kesempatan untuk setelah ini adalah ada retreat dan sebagainya. Sementara wakil kepala daerahnya bisa langsung kembali ke daerahnya untuk bekerja untuk rakyat. Dan tadi ada satu statement terakhir juga dari Pak Prabowo yang menyebutkan adalah siap untuk mengabdi. Underline-nya harusnya mengabdi nih Pak Surrokin berarti ya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya sudah sering ya menyampaikan ini di berbagai media bahwa kita ini sekarang berada dalam konteks zaman yang berubah dengan cepat. Ada namanya volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu yang membutuhkan proses adaptasi yang cepat untuk bisa akseleratif. Jadi kunci pemerintah modern saat ini ada di dua hal itu, Mas. Bagaimana mereka cepat beradaptasi, makanya tadi Mas Mubarok bilang segera kembali supaya kemudian bisa lebih cepat beradaptasi. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah akselerasi, yaitu percepatan, karena memang tidak biasa-biasa saja situasinya. Zaman boleh berubah, tetapi kepemimpinan yang selaras dengan perubahan zaman wajib diambil alih. Dan di akselerasi itu, memang kalau kita lihat ada persoalan kreativiti baru yang memang ini yang menonjol untuk kemudian harus dikembangkan oleh pemerintah baru. Mungkin selama ini kita taunya ICT itu Information, Communication, and Technology ya. Tapi sekarang ada integrity, itu penting sebagai karakter awal. Jangan sampai kepala-kepala daerah ini baru dilantik seminggu kemudian kena tangkap tangan KPK. Bisa celaka. Integrity itu menjadi penting. Lalu kemudian communication. Nah ini penyakit yang sudah diingatkan sering oleh Pak Suko, terutama juru bicara, tokoh-tokoh yang selama ini menjadi juru bicara presiden. Ya sejauh ini 100 hari ini nilainya tidak begitu memuaskan ya, karena menurut saya banyak bolong-bolong di sana sini. Harus clear, harus bisa menciptakan good governance yang kuat sehingga kemudian muncul trustworthy ya, kepercayaan yang kuat juga dari publik. Dan tentu juga adopsi yang lain ya, prinsip-prinsip pemerintahan modern yang selama ini mungkin insya Allah nanti ada pembekalan tentang ini yang biasa Ali sebut sebagai metakod. Meritokrasi, ada empowerment, transparansi, adaptif, kolaboratif, obedient, responsif, dan digitalized. Saya menggarisbawahi teknologi untuk rakyat dan digitalization. Ini penting kalau kemudian kita ingin percepatan. Pelayanan publik kita itu selama ini agak lama kalau secara kultural itu. Perlu kemudian di cut off dengan bantuan sistem informasi yang kuat, digitalisasi, yang bisa mempercepat pelayanan itu bila perlu, kemudian memotong mata rantai yang selama ini menjadi praktik sumber malpraktik dari birokrasi, kolusi dan nepotisme itu. Maka sekali lagi segeralah Pak Presiden Prabowo, Bupati, Kepala Daerah, Wali Kota, Gubernur itu
diminta pulang ke daerahnya masing-masing, adaptif, akseleratif, segera berbuat. Oke, baik. Terima kasih Pak Surhakim. Adaptif, akseleratif. Tapi sebenarnya harapan masyarakat apa saja ya? Kami punya beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan harapan kepada para kepala daerah yang dilantik hari ini. Kami hadirkan dalam tayangan yang berikut, pemirsa. Mohon barisannya. Mohon barisannya. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu. Terus harga-harga kebutuhan pokok itu nggak semakin naik, semakin ya stabil aja lah, paling nggak. Pengennya yang amanah, yang pastinya pengen paling tidak yang amanah itu aja bang. Harga sembako ya otomatis ya, itu nggak semakin meningkat harga-harganya, karena kan apalagi kalau mendekati Lebaran itu semuanya semakin naik gitu kan. Ya, semoga untuk kedepannya nggak kayak misalnya itu ya dari minyak, terus telur itu sedang naik lagi gitu juga. Harapan kami sebagai warga negara Indonesia khususnya Jawa Timur, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati, kami berharap agar beliau-beliau pemimpin daerah itu dapat melaksanakan kepentingan daerahnya masing-masing sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu aturan dari pusat maupun aturan dari daerah yang mereka buat bersama dengan DPRD. Untuk dunia pendidikan saya berharap baik itu bupati, kemudian wali kota dan gubernur berharap ada fokus yang diberikan kepada fokus perhatian diberikan kepada dunia pendidikan, mulai itu SD sampai perguruan tinggi. Kenapa? Agar dunia pendidikan di Indonesia khususnya Jawa Timur dapat melaksanakan aturan pendidikan dengan baik sesuai dengan yang ada di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Perhatikan lagi ya, khususnya di bidang olahraga, keseluruhan dari mulai apapun itu juga sebenarnya khususnya dari kepala daerah jangan sampai ada yang korupsi lah, seperti yang diberitakan yang lain-lain. Mengembangkan semua fasilitas yang ada di kota, di kampung atau di daerah tertentu yang masih belum ada fasilitas, mohon diperbaiki lah. Tempat main anak-anak, ada tempat nongkrong buat anak-anak, biar kegiatan negatif dihilangkan semuanya. Biar kita semua sama-sama menjaga atau merawat di desanya masing-masing. Nah, karena kan sekarang ojek online itu kan sudah nggak kayak dulu lagi karena persaingan dari banyaknya driver, terus orderan yang mini, sehingga pendapatan dan penghasilan tiap hari itu nggak menentu. Kapan untuk semua ojek online. Bensin juga mahal nggak tahu sih Pak sekarang Pak? Bensin ya seperti biasa masih petralit. Untuk kemarin kan wacana petralit mau dihilangkan, tapi kan untuk driver sendiri ya merasa berat karena kan selama ini kan Gojek itu kan nggak kayak dulu. Ya, itulah harapan dari warga terkait dengan dilantiknya kepala daerah. Ini kalau saya ke Pak Mubarok, warga ini kan kadang-kadang nggak tahu ini kebijakan daerah, kebijakan pusat, begitu Pak ya. Sebenarnya dengan adanya pelantikan kepala daerah ini, adakah nanti yang bisa lebih membuat ini sinkron gitu Pak, antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah? Kalau kita ngomong contoh makan bergizi gratis saja gitu kan, itu kan juga butuh support dari pemerintah daerah. Hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah seperti apa Pak? Esensi dari, sering saya ngomong di banyak kesempatan, esensi dari pilkada serentak itu adalah agar terjadi keselarasan program dari level yang teratas sampai level yang terendah, dari pemerintah pusat sampai pemerintahan kabupaten. Apalagi ini kan keserentakannya itu kan hampir juga sama dengan terpilihnya presiden itu kan. Sehingga ketika presiden itu membuat kebijakan itu, ini direspon secara hampir sama oleh kabupaten, kota dan provinsi gitu kan. Contoh gini saja contoh. Ini contoh ya. Presiden ingin ada program makan gizi gratis gitu ya, bagi bagi siswa dan pesantren. Maka itu bisa direspon oleh provinsi, ya kan, program bersama tapi objek yang berbeda. Contoh kalau ini contoh ya, karena provinsi Jawa Timur gubernurnya perempuan, maka gubernur membuat
program makan gizi gratis bagi janda-janda tua. Lah contoh itu kan. Lalu kota dan wali kota itu juga buat program makan gizi gratis dengan segmen yang berbeda, itu contoh. Lalu ketika katakanlah Pak Prabowo dalam pidatonya yang berapi-api, dan saya pikir pidato itu sangat luar biasa waktu awal terpilih, awal waktu sidang umum, sidang istimewa itu dia dilantik. Saya pikir pidato tadi itu seperti kemarin itu ternyata tidak, itu pidato normatif, pidato yang biasa diomongkan oleh pemimpin di atas gitu kan, di atasnya itu kan. Dan tidak perlu acara semega ini kalau sekedar pidato semacam itu gitu kan. Itu. Nah, Pak Prabowo dalam pidato di sidang istimewa ketika dia dilantik, dia inginkan swasembada energi dan pangan. Lah bagaimana kemudian gubernur, wali kota, bupati itu mereskom program itu dengan program yang hampir sama itu kan. Dan juga ini juga kadang produktif, kadang keinginan Pak Prabowo ingin membuat swasembada pangan, tetapi bersamaan juga dia ingin melalui Menteri Perumahannya kalau tidak salah itu ingin menghadirkan perumahan murah yang dalam setahun itu harus bisa diimplementasikan katakanlah beratus ribu rumah atau berjuta rumah. Dan nanti pertanyaannya nanti apakah itu tidak bertuburkan dengan program swasembada pangan? Pada satu sisi kita butuh sawah yang luas agar kita bisa produksi dengan baik. Tapi pada sisi lain kita butuh juga lahan untuk adanya perumahan. Dan itu kadang nanti takutnya kebutuhan sawah yang luas itu harus terkurangi oleh kebutuhan perumahan. Itu kan pernah terjadi pada Orde Baru pada zaman Pak Harto kan. Bagaimana kemudian produksi pertanian berkurang karena ada keinginan didirikanlah perumahan-perumahan di desa-desa sehingga fungsi sawah akhirnya berubah menjadi fungsi hunian. Itu kan jangan sampai itu terjadi gitu loh. Gitu. Oke. Ini kalau ya saya juga kan, saya itu kan kemarin itu kalau tidak salah saya sebagai itu panelis debat Pilwali Kota Blitar. Saya tidak hadir, tapi saya waktu di Malaysia, tapi saya sudah memberikan pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu kan tadi itu kan salah satu pertanyaan dan itu sesuai dengan apa rencana apa istilahnya, rencana kebijakan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya dan DPR itu ada keinginan tadi itu membuat rumah yang banyak itu. Nah, itu di Kota Blitar kalau tidak salah. Lah itu kemudian pertanyaannya kemudian apakah keinginan membuat rumah yang banyak itu nanti mengurangi kebutuhan tanah untuk produksi pertanian itu. Itu nggak bisa tumpang tindih, ini harus selaras. Dan itu kan saya pikir belum tentu juga dipikir secara mendalam dan terkoordinasikan secara komprehensif, integral kan. Dan seolah-olah kan sangat responsif banget kemarin Menteri Perumahan. Dan sempat saya lihat itu kan viral itu kan antara Menteri Perumahan dengan adiknya Pak Presiden itu kan agak bagaimana gitu. Saya pikir ya masalah program itu. Baik. Ini kalau masalah kepentingan tumpang tindih dan sebagainya, kalau tadi juga disebut bahwa kepala daerah harus mengabdi, Pak Suko mungkin juga mengamati kata-kata mengabdi, berbuat terbaik untuk rakyat. Sementara menjadi kepala daerah itu juga prosesnya nggak mudah. Kampanye, biaya, apakah bisa ini nanti murni mengabdi? Ataukah memang ini jadi sebuah pekerjaan oleh kepala daerah ini? Status sebagai kepala daerah ini? Iya, ini apa ya? Sebetulnya juga untuk mengingatkan para presiden juga gitu loh. Karena di dalam praktek politik kita ini kita menyaksikan bagaimana proses kecurangan money politik yang berlebih itu ya. Anggap misalnya kalau saya habis jadi bupati itu 30 miliar itu apa yang saya dapatkan mau nggak mau berkalkulasi akhirnya. Iya, kalkulasi itu problem yang saya kira akan menyisakan. Itulah kenapa
kita selalu tiap tahun tuh tingkat korupsi kita kan tercatat dengan bagus. Nah, saya justru menyoroti bagaimana kebinekaan yang awal saya katakan. Saya menyambung dari Mas Mubarok tentang soal makan gratis yang kan pengelolaan SD, SMP dan SMA itu beda. Beda, betul. Ini apakah ada kerancuan itu satu? Pola yang dilakukan terpusat ini juga agak rumit. Kalau di dalam tadi gimana dengan pilihan itu? Seolah pemerintah pusat ini jadi pengawas ya. Kejaksaan, kepolisian, kehakiman itu kan pemerintah pusat semua tersentralisasi. Sementara lokal jalan. Saya dalam tata pemerintahan kok kelihatannya orang daerah itu dikontrol oleh sistem semacam itu. Jadi ini yang saya kira akan jadi problem di kenapa banyak bupati, wali kota, banyak sekolah-sekolah, banyak yang menggunakan dana itu merasa kayak bahkan ada kepala desa, saya nggak jadi kepala desa nggak apa, saya nggak pegang anggaran karena ada persepsi yang sama. Nah, saya tarik ke peristiwa ini. Ini yang dibutuhkan sebetulnya bagi kepala daerah untuk menselaraskan sistem administrasi keuangan, bukan jumlahnya ya, jumlahnya tetap harus menghormati daerah, tapi tata cara ini kan bertahun-tahun, kita 10 tahun itu perubahan aja yang terjadi, sehingga para ASN tidak punya kreatif apa-apa kadang-kadang itu. Jadi harus sementara tadi politik harus menyelesaikan hutangnya untuk maju dan sebagainya, DPR juga. Jadi saya ada keruwetan di dalam politik kita. Saya justru menyoroti hampir kalau kita lihat di dalam pelantikan itu peran parlemen tidak tampak sama sekali. Parlemen lokal misalnya. Hanya sebagai undangan. Yang lokal malah hadir ya. Hanya sebagai undangan. Partai lokal. Padahal nanti di daerah mereka yang dihadapi, bukan hanya mereka menghadapi misalnya kejaksaan, kepolisian dan lembaga pusat lainnya, tapi mereka harus menghadapi DPR setempat, partai politik setempat, media setempat, NGO setempat. Jadi sebetulnya, mohon maaf ya, hari ini kalau mau jadi bupati ya rotok berat juga ya Pak? Berat sekali, kasihan saya lihat ini. Sudah disuruh upacara, disuruh retret, tapi saya khawatir menjadi tumpul. Padahal tugas dia adalah melayani masyarakat ini, mengabdi tadi. Nah, bagaimana dia bisa mengabdi dengan baik kalau dia tersandera oleh tadi power networking, jaringan-jaringan kekuasaan di sekitarnya. Oleh sistem itu bahkan begitu. Yes, sistem. Oke. Ini kalau begitu akhirnya membuat kepala daerah seolah jadi kayak susah untuk bisa berkreasi, mengembangkan diri Pak. Kalau dilihat dari sistem yang seolah-olah membelenggu ini nantinya. Ada seorang sahabat yang dia jadi bupati karena keinginan rakyat dan desakan luar biasa. Tapi pada periode kedua dia tidak maju karena ketika dia ke partai sendiri adalah pertanyaan ketua partai adalah berapa Anda punya uang di awal, bahkan di awal itu. Jadi periode kedua sehingga dia menyatakan saya tidak maju lagi. Saya tidak ingin menanggung beban yang begitu berat. Kita punya problem di dalam politik ini dan semua tahu, dan itu sebenarnya problem utama kita. Bayangan saya ruang presiden, parlemen dan kepala daerah itu membahas itu dan mengeluarkan sebuah keputusan baru sehingga kita benar-benar melahirkan politik baru Indonesia yang lebih demokratis, lebih clean. Kalau enggak, ya ini akan beban berat nanti. Ataukah itu nanti mungkin akan dibahas di retreat mungkin Pak? Bisa bertemu langsung dengan presiden, berdialog, berkomunikasi dengan kalau lihat pengalaman yang lama atau model retreat ini kayaknya tidak akan ketemu forum itu. Tapi forum itu seharusnya diadakan. Oke. Perlu begitu ya? Ya. Saya ke Pak Surokim lagi. Pak Surokim, kalau dengan kondisi seperti ini, tantangan sebagai kepala daerah tentu dengan arahan dari pusat atau keinginan dari program Presiden Prabowo Subianto juga perlu didukung oleh daerah. Sementara di daerah pun juga perlu manuver-manuver tertentu juga untuk bisa membuat daerahnya maju. Apakah ini akan membuat jadi ketakutan tumpang tindih kepentingan, ketakutan untuk bisa mengembangkan kreativitas untuk membangun daerahnya jadi terbelenggu Pak? Apakah harus ada pemikiran-pemikiran luar biasa dari kepala daerah untuk menyikapi kondisi-kondisi seperti ini? Mengingat nggak sedikit gitu ya kepala daerah yang akhirnya berakhir dengan kasus korupsi oleh KPK.
Ya, kadang-kadang memang fleksibilitas itu akan melahirkan kreasi dan inovasi yang menjadi salah satu ciri dari birokrasi modern. Tapi faktanya memang kadang terbelenggu oleh aturan-aturan yang sifatnya sentralistik ya. Seperti pengembangan ICT semisal ya. Ketika kemudian kita membutuhkan layanan berbasis digital, berbasis sistem informasi, tapi faktanya beberapa komponen produk yang untuk mensupport teknologi itu memang banyak tertahan di tingkat pusat. Apakah clearing, apakah perizinan Kominfo, atau mungkin perizinan teknologi yang lain yang kemudian justru menjadi kendala. Padahal sementara pemerintah daerah diminta lari lebih cepat lagi, lari untuk kemudian bisa akseleratif yang saya sebut tadi. Nah, kendala seperti itu mestinya yang kemudian dibicarakan oleh Presiden. Pusat itu menghambat apa, daerah kesulitan apa. Nah, seperti itu yang kalau bisa itu ya dikelirkan pada saat pembekalan di Akmil itu. Sehingga nanti akan ketemu. Kalau mau mengembangkan ICT itu, model-model teknologi yang harus diadopsi seperti ini, pemerintah pusat kalau menghambat, harusnya pemerintah pusat membuat seperti ini. Nah, itulah salah satu contoh ya menurut saya. Mungkin di bidang ICT tadi itu. Belum lagi yang kemudian debirokratisasi yang lain. Jadi saya harapkan Pak Prabowo ini tidak menambah banyak regulasi yang kemudian membuat birokrasi itu kian jadi rumit, tapi justru bisa mengurai, efisien, efektif begitu, sehingga kemudian muncul tata government yang memang diharapkan oleh publik gitu. Jangan nambahi birokrasi, tapi semestinya justru memotong birokrasi gitu. Sehingga desentralisasi harus tetap dilanjutkan dan good governance menurut saya memang terus harus ditransformasikan ya, sehingga kemudian kebutuhan birokrasi modern tadi bisa diikuti, bisa senantiasa selaras, dan yang terpenting eksistensi daerah itu bisa mempercepat kata kunci tadi ya, akseleratif pembangunan daerahnya. Karena tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah jelas berbeda dengan melihat geopolitik yang ada di kita ini. Jadi semestinya kemudian pemerintah itu lebih banyak melakukan supervisi, monitoring, dan pendampingan. Ya, belum bisa akseleratif, didampingi agar bisa akseleratif. Yang bisa kurang punya kreativitas baru, inovatif baru, didampingi untuk supaya bisa kreatif dan inovatif. Nah itu memang kadang-kadang bertabrakan dengan prinsip-prinsip sentralistik yang mungkin bisa jadi dikhawatirkan oleh para ahli ya. Menurut saya harus kemudian Pak Prabowo lebih banyak di PCI untuk bisa mengadopsi prinsip-prinsip tata pemerintahan baru itu agar senantiasa selaras dengan perubahan zamannya. Oke, baik. Tapi kalau bicara tentang fenomena pergerakan dari pemerintahan sekarang, saya ke Pak Mubarok terlebih dahulu. Kalau kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kebijakan untuk masyarakat, kebijakan publik, apa sih Pak yang sebenarnya masih perlu dirubah atau diperbaiki dari yang sudah-sudah, yang harusnya bisa jadi lebih banyak di yang era sekarang? Tapi apa yang publik yang lebih ramai tetap harus tetap ditekankan. Saya punya pengalaman, karena saya itu setiap Jumat itu pulang ke Malang. Saya melalui saya kan naik bis kan, saya tidak punya mobil pribadi sebelah sana itu. Saya sering setiap Jumat di situ. Ini tadi kata Pak Rohim, sekarang pemerintahan daerah perlu adaptasi dengan teknologi. Kemajuan teknologi kan keniscayaan, sehingga semua level pemerintahan kan harus beradaptasi dan merespon itu. Tetapi jangan sampai persoalannya kemajuan teknologi itu malah mempersulit. Itu yang saya alami di terminal Bungurase, enggak tahu itu wilayahnya Pemkot Surabaya atau itu bahkan udah pusat Pak sekarang kalau pusat Pak. Oh, itu enggak tahu ya. Sudah. Tapi itu kan saya sering teknologi kan harus masuk itu kan sekarang harus pakai apa gitu scan ya lah. Saya sering menemui kadang banyak orang lebih tua di atas saya ini kan 32-an, paling sekitar 60-an lah ya. Sering saya ini bertemu dan itu sering enggak bisa
dan kadang tidak ada yang bisa membantu, dan kadang seandainya pun ada petugas di situ juga kadang kurang ramah dan sebagainya. Itu saya sering temui loh. Padahal di era sekarang, di era yang reformasi, katanya reformasi sudah lama, dan para pakar seperti Profesor Suko ini, Mas Rokim ini sering mengutarakan perlunya pelayanan publik yang responsif, pelayanan publik yang ramah, dan itu banyak hal yang tidak terjadi itu. Pertama. Kedua, kebijakan publik yang betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, sehingga tadi benar kata ide Pak Suko ini, mestinya dalam acara-acara semacam itu perlulah dihadirkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang itu mewakili cermin dari masyarakat. Ada perwakilan, katakan tadi ada online itu kan, ada perwakilan petani dan sebagainya. Perwakilan yang itu memang itu adalah wujud dari wajah kabupaten kota gitu kan, itu dihadirkan untuk ngomong apa persoalannya dan sebagainya, sehingga akhirnya muncullah banyak kebijakan, baik kebijakan dari pusat yang harus dijuantakan di daerah, atau kebijakan dari daerah sendiri, gubernur dan wali kota bupati, yang itu sesuai dengan memang sesuai dengan kebutuhan dan itu sesuai dengan dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan. Itu dua hal yang harus dilakukan, harus diwujudkan itu. Tapi saya juga tadi saya menyorot Pak Srokim atau Pak Suko itu, apakah nanti ada proses dialektika, dialogis antara peserta dengan pemerintah pusat? Saya pikir kalau model semacam itu enggak. Itu kan kesannya banyak, saya pikir banyak monolognya itu kan saya pikir. Lain kalau nanti kalau retreatnya nanti dibagi, nanti ada kelompok-kelompok kecil, ini satu kelompok berapa orang, lalu setiap kelompok memaparkan tentang persoalan daerah dan sebagainya, itu lain. Tapi kalau lihat seperti waktu retreat terhadap menteri itu kelihatannya lebih monolog. Dan banyak orang daerah harus mendengar keinginan pusat. Orang daerah dalam hal diwakili oleh bupati dan wali kota dan gubernur itu harus mendengar mimpi-mimpi pusat yang harus diwujudkan di daerah, yang daerah itu harus selalu menyokong keinginan pusat itu kan. Padahal harusnya nggak begitu ya Pak ya? Termasuk juga mungkin persoalan efisiensi gitu kan. Apakah kadang efisiensi itu juga sesuai kebutuhan itu kan. Saya kok banyak mendengar kebetulan saya ini dari kampus, ya, kalau masa kampus memang belinya yang punya otoratif, tapi kan juga saya mendengarkan suara dari dunia pendidikan, katanya ini efisiensi malah nanti takutnya merugikan pendidikan itu kan, ada yang bilang gitu. Jangan sampai kan itu efisiensi tapi pada satu sisi niatnya baik, tapi pada sisi lain itu membuat kemajuan progres tiap level kehidupan, level bidang sektor masyarakat menjadi tidak malah bagus, Prof. Suko. Baik, ini kalau kita lihat di tayangan pemirsa memang masih terus berjalan proses pelantikan, sudah selesai, tapi Presiden Prabowo Subianto seperti yang dikatakan memang memberikan selamat satu persatu, berjabat tangan dengan para kepala daerah terpilih yang juga didampingi oleh pasangannya sepertinya ya, oleh suami atau istrinya. Kami jeda terlebih dahulu, breaking news akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Terima kasih pemirsa, kembali di Breaking News pelantikan Kepala Daerah 2025. Kita masih lanjutkan obrolan saya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Suko dan Pak Mubarok, dan secara daring saya juga terhubung dengan Pak Surokim. Saya ke Pak Suko terlebih dahulu. Pak Suko, tadi Pak Surokim sempat bilang di 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto rasanya secara komunikasi publik atau komunikasi politik ini masih kurang gitu Pak rasanya. Kalau Pak Suko sendiri ngelihat apakah ini masih bisa diperbaiki harusnya, atau memang gaya komunikasinya memang seperti ini begitu?
ya harus diperbaiki karena ini kan masyarakat. Misalnya kasus kemarin ya, ketika anak-anak muda mengatakan dengan tagar kabur aja dulu ya. Kan direspon dengan seorang menteri kan macam-macam, ini mana nasionalisme ya. Tunggu dulu Pak Menteri, sabar, Belanda masih jauh gitu saya bilang. Karena apa? Karena ketika anak-anak bilang kabur aja, ini sebetulnya ya tidak mungkin lah mau keluar negeri, kan mesti harus visanya, paspornya, ya ditanggapi dengan baik lah. Ya yang penting bahwa pesan kekecewaan itu ada. Nah, kalau pesan kecewa ada, jangan malah bersikap defensif, bahkan menyerang ofensif. Kan ya akomodatif lah, didengarkan dulu mengapa anak muda semarah itu. Itu harus dicari persoalan. Itu menunjukkan bahwa cara-cara komunikasi yang dibangun ini tidak efektif itu loh. Ya kata-kata tertentu misalnya yang kemudian diucapkan langsung presiden di dalam forum resmi, hal semacam itu agak mengganggu kondisi saat ini. Apalagi kalau ditarik dengan ketidakhadiran Mbak Puan sebagai partai yang cukup besar ya. Apalagi dengan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Ketua DPRD ini ada apa? Ini menurut saya pasti ada problem yang akan menarik dan berdampak pada hal selanjutnya. Jadi tata cara berkomunikasinya pemerintah sekarang tidak boleh dengan cara instruktif, tapi harus dengan gaya interaktif, komunikasi. Ketika kita bicara soal misalnya retreat nanti di sana yang dikritik oleh Mas Mubarok, paling enggak ada itu monolog misalnya. Jadi kan saya sebetulnya harusnya ada dialog. Di klaster beberapa orang diketemukan dengan nelayan, ketua nelayan, kelompok berapa, dan mereka bisa mendengar. Jadi para menteri, ini oke lah, Anda silakan memberikan instruksi, tapi dengarkan juga orang-orang lokal problemnya apa gitu lah. Kasus makan gratis ini kan seperti nggak ada dialog sama sekali semacam itu. Sehingga keinginan daerah itu ya tadi seragamisasi. Nah, kalau di Papua kan mending sarapan sagu misalnya, itu kan local wisdom dan sebagainya itu tidak muncul itu. Nah, hampir komunikasi politik tidak efektif di dalam beberapa momentum ini saya lihat. Meskipun mungkin merasanya ya pemerintah pokoknya niatnya baik kok gitu. Nah, kalau rakyat juga niatnya baik loh. Rakyat itu selalu mendoakan pemimpinnya, berharap agar pemimpinnya, ya komitmen kita kan mesti pada Undang-Undang Dasar tujuan negara yang patuh melindungi, mensejahterakan, majong secara umum misalnya. Ini banyak hal-hal yang agak susah dalam komunikasi. Misalnya tadi ketika kita bicara soal jalan, rakyat tahunya kan ya pemerintah itu sama aja, pusat, daerah. Oke, kita coba segitu ya. Tapi caranya beda-beda. Bayangkan kalau misalnya ada jalan rusak, ini jalannya provinsi atau kabupaten atau jalan negara. Mau nyari datanya dulu? Ya itu kan tidak dijelaskan kepada publik. Mau saya misalnya sekarang di pelayanan publik misalnya, orang harus menunggu dan sebagainya. Ini udah zaman modern. Nah, teknologi itu yang aplikatif itu, jangan malah menyulitkan orang gitu loh. Kadang-kadang kami ya dengan mahasiswa gara-gara teknologi juga seperti nggak ada komunikasi ya, karena semua sudah mesin. Yang perlu dicatat bahwa komputer itu tetap mesin. Orang lah yang menjadi tuannya, bukan sebaliknya. Nah, kadang-kadang kita harus tunduk dengan sistem yang kadang-kadang melebihi idealisme kita. Kita harus benar-benar, terus saya saat ini pemerintah akan lebih bagus kalau banyak mendengarkan. Betul. Ini kalau bisa dibilang berarti kepala daerah yang sekarang baru saja dilantik seluruh Indonesia akan ada retreat bersama dengan presiden gitu ya. Sementara di Indonesia sendiri sekarang juga dengan tagar kabur aja dulu, Indonesia gelap ya. Efisiensi dan sebagainya. Ini sebenarnya dijawab dan nanti bupati harus direspon. Bupati yang datang akan ditagih itu. Apa yang Anda bawa cahaya dari Magelang karena kita gelap misalnya. Itu yang harus juga direspon, dan saya berpesan pada gubernur, bupati, wali kota agar lebih banyak mendengar, dialog, kurangi celebration yang berlebih,
satu hal yang pesan saya adalah bersikap bersahaya, tidak menunjukkan pesta poranya, termasuk para istri-istri pejabat ya. Termasuk para istri-istri pejabat. Iya, jangan tunjukkan tas Anda yang bermerek, gelang bergelantungan, biasa sudahlah. Karena seperti di luar negeri, kenapa mereka maju? Hari ini saya menjabat, besok ya saya naik bis kota biasa sama orang-orang, dan itu biasa gitu. Kita kadang-kadang berlebihan untuk melihat pejabat itu. Pakai uwi-uwi itu apa maksud itu? Itu kan kadang jadi masalah juga. Dengan iring-iringan dan sebagainya. Saya kadang susah membedakan antara pejabat dan mayat kadang-kadang. Padahal itu beda banget ya Pak ya. Oke, kita ke grafis yang berikut. Pemirsa, kami punya grafis terkait dengan kontestasi Pilkada 2024 yang berlangsung tahun kemarin dan koalisi-koalisi yang juga memenangkan dari Pilkada ini. Kami hadirkan grafisnya berikut. Kita saksikan bersama. Grafis terkait dengan partai pemenang Pilkada. Di grafis kita saksikan daftar partai yang kandidat dukungannya menang pada pemilihan gubernur 2024. Masih di posisi terbanyak adalah dari Partai Gerindra dan ternyata di posisi kedua adalah Partai Demokrat. Sementara dari partai-partai besar seperti PD Perjuangan itu ada di bagian-bagian bawah dengan 12, dan bahkan Partai Golkar pun yang juga menjadi partai yang cukup besar secara pemilu 2024 ada 16 saja dibandingkan dengan partai-partai lain yang secara kandidatnya ternyata lebih banyak, dengan Partai Gerindra sekali lagi yang mengungguli. Jadi kalau dilihat dari kondisi ini menarik juga Pak Suko ya. Ternyata partai pemenang pemilu seperti PDI Perjuangan tidak mendominasi begitu akhirnya. Bagaimana ini? Ya itu kan akibat dari praktek politik yang kemarin terjadi misalnya. Beberapa daerah misalnya di samping ya pasti ada koalisi ya. Tapi tokoh-tokoh tertentu menjadikan. Itu yang kemarin kan kita lihat bagaimana pilihan legislatif itu, konon pilihan legislatif yang paling brutal ya. Dibarengi dengan kemudian setelah itu kan di pilgub ini, sehingga tidak menjadi signifikan antara suara partai dengan suara pilkada itu bisa beda. Nggak inline. Nggak inline, betul, nggak signifikan itu. Kalau ini udah lama, tetapi ini tajam sekali ya. Mestinya kan idealnya kan kalau di sebuah daerah juaranya Golkar ya harusnya kan kepala daerahnya biasanya terpilih dari Golkar. Ada tren karena ini membantu di dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan ketika ketika mereka harus bekerja sama untuk membuat perda dan sebagainya. Kalau dukungan partainya kecil tapi dia jadi berbeda, pasti ada suasananya akan berbeda ini. Meskipun toh sekarang ada game yang digabung itu, saya tidak terlalu yakin bahwa tidak akan terjadi konflik ya, tetap karena pada titik tertentu pasti partai kan usaha untuk membesarkan partainya sendiri. Ada nuansa itu pasti gitu ya. Saya ke Pak Surokim. Pak Surokim melihat grafis yang sedang ditayangkan ini cukup menarik karena ternyata bukan PDI Perjuangan begitu yang mendominasi, tapi Gerindra dan bahkan Partai Golkar pun juga ada di tengah-tengah gitu. Bagaimana tanggapannya Pak Surokim? Ya, memang dukungan pemerintah pusat dengan dukungan pemerintah daerah itu akan mudah sefrekuensi kalau memang ada kesamaan batin gitu ya. Akan lebih memudahkan memang dari sisi manajerial pemerintah daerah selaras dengan pemerintah pusat, walaupun memang itu juga bukan satu-satunya ya, masih ditentukan juga oleh variabel-variabel lain yang akan berpengaruh. Tapi ketika pemerintah yang menang di tingkat pusat lalu kemudian diikuti oleh kepala daerah yang di tingkat bawah, itu biasanya akan lebih mudah, baik dalam rangka pelaksanaan koordinasi maupun kolaborasi ya. Dan seperti itu seyogianya memang harus bahu-membahu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian, kata Pak Suko ya, yang sering menyitir
pendapat para ahli. Sebenarnya ketika kemudian pemerintah itu menempati posisi jabatan publik, itu semestinya memang ikatan-ikatan asal partai politik itu semestinya sudah berakhir. Karena begitu mereka memperoleh jabatan dan amanah publik, harusnya itu selesai. Untuk apa? Ya untuk negara. Nah, saya pikir kita tidak perlu memperpanjang soal asal itu. Yang penting kerjasama, kolaborasi, dedikasinya itu sepenuhnya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jangan sampai setback untuk partai politik, untuk golongannya, untuk kelompoknya, yang kemudian justru akan mengurangi makna dari pengabdian kepada publik. Pemerintah, pemimpin daerah harus selesai dengan dirinya sendiri untuk sebesar-besarnya mendedikasikan dirinya untuk pemerintah dan rakyatnya, untuk umat dan rakyatnya. Sebagaimana yang sudah sering dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, umati, berpikirlah sebesar-besarnya untuk umat. Jangan justru memikirkan dirinya, kelompoknya, partai politiknya. Kalau seperti itu yang terjadi, sungguh tidak ada pengabdian, sungguh tidak ada keteladanan. Yang terjadi adalah oligarki, pelanggengan kekuasaan, memupuk kekuasaan dan kesenangan untuk kelompok dan dirinya sendiri. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya kok sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Maka ya sudahlah, lupakan data-data kuantitatif bahwa masih ada kepala daerah sekian persen beda partai politik dengan pemerintah pusat, lalu tidak saling menyapa, tidak saling berkolaborasi, berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang saya khawatirkan. Mestinya ya sudah, semua bertindak sebagai negarawan, semua bertindak menjadi pelopor-pelopor pengabdi publik. Bahwa selesai semua latar belakang itu. Saat ini Bapak Ibu semua adalah pejabat publik, milik masyarakat, milik publik bangsa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Isro Hakim. Kami masih akan punya waktu untuk bersama di Breaking News pelantikan kepala daerah. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya, pemirsa, kembali di Breaking News pelantikan kepala daerah dan kami coba untuk menghubungkan kami Faini di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Faini, selamat siang. Halo, selamat siang Dita. Faini, apa yang ada di Gedung Negara Geraha di Surabaya? Adakah mungkin yang juga berkaitan dengan pelantikan kepala daerah hari ini di Jakarta? Ya, memang untuk momen kali ini di Pilkada 2024 ada sedikit berbeda. Pelantikan memang dipusatkan semua di Jakarta. Dan seperti kita lihat untuk saat ini kondisi suasana di Gedung Negara Gerahadi, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, terpantau sepi. Tidak ada aktivitas sedikit pun, hanya ada penjagaan baik dari security gedung dan juga pihak kepolisian. Namun dari sejak tadi malam, sejumlah rangkaian bunga ucapan selamat untuk atas dilantiknya kepada gubernur terpilih yang hari ini dilantik Ibu Khofifah dan juga Pak Emil Elstianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur terus berdatangan hingga pukul 11:25. Bahkan sejak pagi tadi aktivitas pengiriman rangkaian ucapan pun terus berdatangan di sini. Yang kita lihat banyak sekali ucapan yang berjejer dan antrian untuk terus serangkaian ucapan ini, dan ada juga videotron yang memperlihatkan aktivitas, kegiatan dan ucapan terhadap Khofifah Indar Parawansa dan juga Bapak Emil Elstianto Dardak yang hari ini telah resmi dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Begitu, Dista. Bagaimana, adakah informasi terkait dengan kinerja dari kepala daerah terpilih di Jawa Timur ini, mengingat nanti kepala daerah atau gubernur akan mengikuti retreat dan wakil gubernur yang akan segera kembali ke Surabaya, Jawa Timur untuk langsung bekerja. Apa mungkin yang sudah ada menjadi agenda, ada informasinya kah, Faini?
Ya, memang sebelumnya beredar informasi bahwa tanggal 21 besok akan diadakan agenda untuk pengambilan penyampaian visi dan misi di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun jadwal tersebut telah dikonfirmasi akan ditunda pada tanggal 1 Maret, tepatnya di awal bulan Maret, dan bertepatan dengan momen bulan puasa yang pertama kali untuk menjalankan ibadah puasa ditetapkan untuk sekaligus pengenalan, buka bersama, dan juga pengambilan visi misi usai agenda retreat. Dan ini telah dikonfirmasi dari pihak Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur bahwa memang benar agenda untuk pengenalan sekaligus penyampaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur pasca pelantikan dijadwalkan ulang pada tanggal 1 Maret besok. Dan informasi dari Humas Pemprov sendiri hingga proses usai retreat tidak ada agenda apapun, namun dikonfirmasi nantinya kegiatan kepemerintahan pasca pelantikan ini akan dialihkan sementara kepada Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai pelaksana tugas sementara selama proses retreat yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Begitu, Dista. Baik, terima kasih Faini yang melaporkan langsung dari Gedung Negara Graha di Surabaya. Saya punya menit-menit terakhir, masih bersama dengan narasumber saya di studio. Pak Suko mungkin bisa memberikan apa yang harus dilakukan kepala daerah ini di awal kepemimpinannya? Biasanya kan gebrakan yang ditunggu, Pak, gitu, supaya bisa meraih simpati publik, meraih kinerja yang juga bisa dirasakan oleh masyarakat, gitu. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Mengingat awal-awal 8 harinya dulu mau nggak mau harus ikutan retreat juga kepala daerahnya. Iya, memang meskipun ada PJ, Bupati, Wali Kota, Gubernur, terasa pemerintahan itu tidak greget dan kita menunggu begitu lamanya dari November sampai sekarang ini. Sudah dilantik masih ada kosong karena yang dicari kan masih yang nomor 1 ya. Itu yang hal yang paling setiap orang bisa berbeda. Kan dalam tradisi-tradisi lama memang selalu dimulainya pekerjaan diawali dengan pesta. Nah, saya berharap apa yang disampaikan Faini dengan 1 Maret dan awal puasa, ya kita sama-sama berpuasa. Iqbal yang paling penting adalah saya kira Gubernur khususnya Jawa Timur misalnya menemui atau mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, apakah tokoh budaya, tokoh pendidik, tokoh masyarakat yang menjadi representasi dari masyarakat Jawa Timur, masyarakat petani, laut dan sebagainya. Tidak terlalu banyak tapi cukup representatif sehingga gubernur punya kesempatan untuk mendengar apa yang mereka butuhkan, sehingga nawacita kalau di Jawa Timur nawabakti cita dan itu selaras dengan Presiden Prabowo itu terkonek karena itu yang ditujukan. Kalau kita satu jalur seperti itu, saya hasilnya akan bagus. Tapi yang penting jangan sampai kemudian sekali lagi bahwa hari ini seringkali orang berbincang tapi tidak berkomunikasi. Banyak orang berjumpa tapi tidak bertemu. Nah, banyak orang berjumpa dalam upacara tapi tidak berkomunikasi, sebetulnya tidak bertemu. Bertemu dan berjumpa berbeda. Sama dengan berbincang dan berkomunikasi beda. Berkomunikasi adalah menemukan titik temu antara pimpinan dengan rakyatnya. Semoga dalam situasi puasa nanti, dan lagi pesan saya adalah karena kondisi ekonomi kita sedang tidak memiliki dana yang cukup, hidup yang bersahaja, sederhana, itu harus menjadi contoh dari para pemimpin kita. Baik, terima kasih Pak Suko sudah bersama kami di studio. Pak Mubarak, terima kasih juga sudah hadir di Breaking News kali ini. Dan juga saya sapa Pak Surohim. Terima kasih Pak Surohim sudah bersama kami di Breaking News kali ini, Pak. Sehat selalu, kita jumpa lagi lain waktu, Pak Surohim. Siap. Terima kasih Pak Suko dan Pak Mubarak, kita jumpa lagi lain waktu, saya selalu Pak. Dan terima kasih juga pemirsa sudah bersama dengan Breaking News pelantikan Kepala Daerah 2025 di Jawa Post TV. Saya Disa Nugraha, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.